Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar praktek membaca kitab gundul dengan cara yang ringkas dan mudah, insya Allah. Apa yang akan kita baca ini? Ini tulisan ini semuanya gundul. Bagaimana cara membacanya, menentukan atau memahami posisinya dan juga cara menerjemahkannya, ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, pertama kalimat Al-Quran. Saya tanya, ini kalimat apa? Ini kalimat isim. Kalimatus min. Kalimat isim. Apa tandanya? Alif lam. Ya. Kalimat isim itu kata benda. Nah, kalimat isim ini dia posisinya sebagai apa? Nah, dia karena di permulaan maka posisinya sebagai mubtada. Ya. Mubtada itu hukumnya marfu. Ya, mubtada hukumnya marfu. Apa itu marfu? Teman-teman silakan belajar lagi ke part 1, part 2 dan seterusnya ya yang sudah kita posting. Kemudian tanda rofanya apa? Ya, tanda rofanya tergantung. Kalau isi mufrad, tanda rofanya dengan dhammah. Karena Al-Quran ini isi mufrad, maka tanda rofanya dengan dhammah. Karena itu kita berikan baris Al-Quranu. Al-Quran. Kemudian setelah ada mubtada, pastilah ada apa? Ada khobar. Mana khobarnya? Jangan jauh-jauh, cari yang terdekat. Maka di sini ada kalam. Kalam ini adalah khobar. Nah, khobar juga sama, marfu' dia juga terrofakkan. Tanda rofanya dengan apa? Tergantung. Kalau isi mufrad dengan dhammah. Karena kalam ini isi mufrad, kalam, sebuah kalam. Ya, bukan 2 kalam atau 3 kalam. Ya, sebuah kalam itu isi mufrad. Nah, tanda rofanya dengan dhammah kalau isi mufrad. Maka kita berikan baris kalamun. Ini tidak kalamun, tapi kalamu. Kenapa tidak tanwin? Hanya satu dhammah. Karena dalam waktu bersamaan kalimat ini juga dia posisinya sebagai mudhof. Apa itu mudhof? Mudhof itu yang disandarkan. Ya. Rumah Zaid. Ya. Rumah disandarkan kepada Zaid sehingga rumah Zaid. Nah, itu yang disandarkan. Dia mudhof. Kalau ada mudhof pasti ada apa? Pasangan. Pasti ada mudhofun ilaihi. Mana mudhof ilaihnya? Pasti kalimat setelahnya, yaitu Allah. Nah, sehingga Allah ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya, mudhof ilaih hukumnya itu majrur, terjarkan. Tanda jarnya apa? Ya, tanda jar atau tanda khofad. Ingat ya, tanda khofad ada berapa coba? Ya, kaifa, kasrah, ya, dan fathah. Ya. Nah, di sini karena Allah ini si mufrad, maka tanda jarnya dengan kasroh. Sehingga kita berikan baris Allahi. Nah, sampai di sini kalau kita terjemahkan, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Nah, begitu. Jadi, mubtada khobar itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai adalah. Atau itu. Quran itu kalamullah. Atau Al-Quran adalah kalam Allah. Berikutnya ta'ala. Karena dia mabni, kita langsung berikan harokat. Ya, jadi ta'ala. Kok enggak ta'ali? Kok enggak ta'alu? Ini dari sononya mabni. Ya, mabni. Ya, fi'il madi. Dia fi'lun madin. Ya, mabni. Nah, dia fi'il dan juga fa'il. Ta'ala. Apa artinya ta'ala? Irtafa. Irtafa huwa. Tinggi. Nah, ta'ala ini namanya jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah yang disisipkan. Apa fungsinya? Banyak. Ada untuk memuji, ada untuk berdoa, ada untuk bersolawat, ada untuk memberikan penjelasan. Nah, ini di sini untuk memuji ya, karena Allah. Allah Ta'ala. Allah dia tinggi. Gitu. Ini Ta'ala. Dia tidak punya posisi di dalam jumlah ini, di dalam kalimat-kalimat ini ya. Karena dia hanya jumlah yang disisipkan.
Dalam hal i'rab dia tidak punya kedudukan. Kemudian allazi, nah ini juga namanya isim mausul. Isim mausul itu juga mabni. Nah, maka kita berikan baris allazi. Kenapa tidak alluzu atau alizu? Wah, kenapa nggak begitu? Ini mabni dari sononya. Ya simai, ya kita mendengar apa adanya dari mereka. Allazi artinya yang. Nah, allazi isim mausul ini dia membutuhkan dua hal. Harus ada tuh. Kalau ada isim mausul harus ditanya dua hal itu. Apa yang dua hal itu? Nah, dia yaftaqiru ila sillatin wa'idin. Dia membutuhkan yaftaqiru, ya, yang membutuhkan ila sillatin wa'idin, kepada silah namanya. Silah itu penyambung. Yang apa? Yang bla 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 bla. Ah, itu namanya silah. Kemudian aidin itu ada domir yang kembali ke allazi. Ya. Kalau tadi domirnya muzakkar, maka pastilah isi mausulnya juga muzakkar. Tapi kalau yang kembalinya muannats, ya, maka di sini juga nggak mungkin allazi, pasti allati. Gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, berikutnya nazzalahu, kita langsung berikan harokat. Kenapa begitu? Karena mabni, fi'il madhi itu mabni. Nah, nazzalahu ini terdiri dari apa saja? Dia terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Wah, luar biasa nih. Satu kata tapi sudah ada kata kerja, ya subjek dan juga ada objek di situ. Nazzalahu, dia menurunkannya. Ya, dia yang menurunkannya. Hu. Nah, ini hu ini kembali ke Al-Qur'an atau ke kalamullah. Nah, nazzalahu ini namanya silah mausulah. Ya, silah mausulah yang penyambung isim mausul ini. Wal aid. Nah, jadi syarat pertama sudah ya, ada silah ya, ada kalimat setelah allazi ini. Kemudian apa domir yang kembali ke allazi? Nah, wal aid domirun mustatirun min fa'il, yaitu huwa. Ya, yang kembali ke allazi itu domir mustatir dari fa'il, yaitu huwa. Huwa makanya allazi. Ya. Kalau hiya nanti allati di sini. Kemudian nanti saya terjemahkan setelah sampai sini ya. Kemudian di sini ada ala. Kita berikan baris ala. Kenapa begitu? Lagi-lagi ini mabni. Huruf jar itu mabni. Ala. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Ini jar. Ya, jarun. Saya menggunakan istilah jarun. Biar lebih singkat. Kalau jarun cukup berikutnya majrurun. Tapi kalau menggunakan harfu jarrin, maka kalimat setelahnya harus diberikan penjelasan. Majrurun biharfi jarrin. Tidak boleh majrurun doang. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan para ulama nahwu ya. Kalau jar, majrur. Tapi kalau harfu jarrin, majrurun biharfi jarrin. Nah, begitu. Nah, ini jarun. Kemudian kalau ada jar pasti ada majrur, maka kalimat ini majrur. Majrur tanda jarnya dengan apa? Tergantung. Kalau isi mufrad tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Maka kita berikan baris qalbi. Kenapa tidak qalbin? Tidak pakai tanwin? Karena dia dalam waktu bersamaan juga berposisi sebagai mudhaf yang disandarkan. Yang disandarkan kepada apa? Yang disandarkan kepada kalimat yang datang setelahnya, yaitu Muhammad. Disandarkan kepada Muhammad. Hati disandarkan Muhammad. Hati Muhammad. Ya, dada Muhammad. Hati Muhammad. Nah, sehingga Muhammad, pastilah posisinya sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Ya, majrur itu bisa dengan huruf jar, bisa dengan mudhaf ilaih, bisa dengan mudhaf, ya. Bisa juga dengan tabi nanti. Nah, majrur tanda jarnya dengan kasroh, sehingga kita berikan baris Muhammadin. Nah, kalau di sini barisnya tanwin, kasrohnya kasrotain, tanwin. Kenapa? Dia tidak berposisi sebagai mudhof lagi, atau karena dia tidak ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam atau dia sebagai mudhof, dia tidak bisa tanwin. Nah, sampai di sini kalau kita terjemahkan, Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah kalam Allah Ta'ala, ya, kalam Allah Ta'ala, allazi nazzalahu, yang dia menurunkan Al-Quran itu ala qalbi Muhammadin, kepada hati Nabi Muhammad, ya, ala qalbi Muhammadin, ya, ala qalbi Muhammadin. Nah, kemudian di sini ada apa ini bacanya? Nah, ini kita langsung berikan harokat sholla. Kenapa begitu? Karena ini
fi'lun madin mabni. Mabni alal fathi. Nah, shalla. Jadi dari sananya fi'il madhi mabni alal fathi. Apa artinya shalla? Bersolawat. Telah bersolawat. Tetapi nanti artinya ini doa. Semoga. Jadi menggunakan semoga nanti. Nah, siapa yang bersolawat? Nah, karena ini fa'il, kita tinggal cari fa'il. Nah, berarti di sini Allah itu fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Tanda rofanya apa? Dengan dhammah. Tanda rofa ada apa saja? Banyak tanda rofa itu. Ada 4 sehingga banyak banget. Doaan, dhammah, waw, alif, nun. Nah, ini marfu tanda rofanya dengan dhammah, kita berikan baris Allahu. Ya, sallallahu. Allah telah bersolawat. Maksudnya semoga Allah bersolawat. Ini kita mendoakan Nabi. Iya. Nah, bukan berarti itu inilah nanti orang-orang yang kadang ini perbedaan ada di situ. Yang jelas kita mendoakan Nabi itu bukan berarti Nabi butuh doa, kita bukan. Itu justru kita butuh dengan sholawat itu. Kemudian alaihi ini kita berikan baris langsung alaihi, lalu alaihi ini jarun, alaihi jarun, jar ala, kemudian hu ismun domirun fi mahalli jarrin. Nah, kalau isim domir fi mahalli jarrin, jangan majrur ya, fi mahalli jarrin. Kemudian wa, kita berikan wa. Barisnya wa, ini mabni, wa ini harfu atfin, huruf atof. Kalau huruf atof, maka ada apa? Pastilah ada maktuf. Mana maktufnya? Ya setelahnya, sallama. Maktufnya kemana? Karena dia fi'il, pastilah maktuf kepada fi'il lagi. Nah, fi'il hanya bisa maktuf kepada fi'il. Kemudian isim kepada isim juga. Nah, mana kira-kira fi'il? Nah, shalla. Maka di sini sallama itu fi'il madhi dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Kemudian maktufnya kepada shalla. Kalau terjemahkan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersalawat atasnya kepada Nabi wasallama, dan juga memberi keselamatan. Nah, dari shalla sampai sallama ini namanya jumlah i'tiradiyah. Sama dengan ta'ala, jumlah yang disisipkan. Ya, tidak punya posisi ya di dalam kalimat-kalimat yang sedang kita terangkan ini dalam hal i'rabnya. Kemudian nanti kita terjemahkan sudah sampai sinilah kira-kira. Kemudian ini bilisan. Nah, bilisan ini apa? Nah, dia jar wa majrur ya. Jar itu bi, jarun lisanin ya, majrurun. Tanda jarnya dengan kasroh, maka kita berikan baris bilisanin. Nah, dalam waktu bersamaan dia juga sebagai man'ut yang disifati. Ya, dengan apa? Pasti dengan sifat. Mana sifatnya? Kalimat yang datang setelahnya. Ya, bilisanin, dengan lisan. Di sini naat ya, sifat. Ya, sifat ini lil majrur, sifat untuk yang majrur. Mana yang majrur? Yang majrur lisanin. Lisanin kan majrur. Naat untuk yang majrur, maka dia juga ikut-ikutan majrur. Tanda jarnya dengan kasrah, maka kita berikan baris arabiyin. Jadi naat atau sifat itu tergantung yang disifati. Kalau yang disifati majrur, maka dia juga majrur. Maka arabiyin, jangan dibaca arabiyan. Kemudian mubin ini juga naat. Naat lil apa? Lil majrur. Mana yang majrur? Nah, yang dekat saja ini majrur. Jadi kaidah mencari man'ut itu cari yang terdekat. Ya, cari yang terdekat. Itu kalau nyambung, kalau nggak nyambung ya cari yang jauh. Majrur tanda jarnya dengan kasroh, maka kita berikan baris mubinin. Dengan lisan orang Arab yang terang benderang, yang jelas. Berikutnya. Ini sebagai apa coba kalimat ini? Nah, langsung aja lah saya berikan jawaban, dia sebagai maf'ulun li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih itu ya maf'ul yang digunakan untuk menjelaskan alasan. Alasan apa? Alasan sebuah perbuatan dilakukan. Nah, apa di sini coba perbuatan yang dilakukannya? Nih, nazzala. Dia Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Itu perbuatannya, menurunkan itu perbuatan. Apa alasannya diturunkan itu?
Alasannya dusturon. Nah, ini namanya maf'ul ajlih. Sebagai dustur, ya, sebagai undang-undang. Ya, maf'ul ajlih ini hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah, maka karena isi mufrad ya, maka kita berikan baris dusturon, sebagai undang-undang, sebagai dustur, sebagai aturan, ya. Nah, di sini kemudian ada lam, dia jar, pasti ada majrur, ada majrur, ya, tanda jarnya dengan kasrah, maka kita berikan baris lirisalati, ya, risalati. Nah, risalati dalam waktu bersama juga sebagai mudhof, maka tidak boleh tanwin, ya, tidak boleh kasrahnya dua, ya. Kemudian hi mudhofun ilaih. Lirisalati sebagai dustur atas atau untuk risalahnya, risalah Nabi Muhammad. Berikutnya, wa, apa di sini wa-nya? Wa apa ini? Yang jelas kita berikan baris wa. Ini harfu atfin, huruf atof, ya. Kalau ada huruf atof, nah kalimat setelahnya itu disebut maktuf. Maka ta'yidan itu maktuf. Maktuf kemana? Maktufun ala mansub. Teratofkan kepada yang mansub, ya, sebelumnya itu kalimat sebelumnya. Karena dia teratofkan kepada yang mansub, maka dia juga mansub. Tanda nasabnya dengan fathah sehingga diberikan baris wa ta'yidan. Dan sebagai penguat, tadi dusturon sebagai dustur, maka dia juga sebagai penguat. Ada sebagainya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi dia maktufnya kemana tadi? Nah, ini ke dusturon nih. Mansub kan? Begitu. Wa ta'yidan dan sebagai penguat. Li di sini jar, da'wati majrur. Tanda jarnya dengan kasroh, maka kita berikan baris li da'wati, dan da'wati ini sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf, hi sebagai mudhafun ilaih wa mudhafun ilaih. Maka li da'watihi jar majrur mudhafun ilaih. Sebagai penguat untuk dakwahnya. Berikutnya wa. Kita berikan baris wa, dia mabni dari sana, bukan wi, bukan wu. Dia harfu atfin, ada maktuf pastinya. Ini maktuf kemana? Maktuf ke mansub. Tanda nasabnya dengan fathah karena isi mufrad, sehingga kita berikan baris wasyahidan dan sebagai saksi. Dia maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya jangan cari-cari yang jauh, cari yang dekat aja. Di sini yang mansub yang terdekat ini ta'yidan, maka ta'yidan maktuf alaihi. Wasyahidan dan sebagai saksi ala. Kita berikan harokat langsung ala karena dia mabni dari sononya ala. Ala ini jarun, ya, jarun. Kalau ada jar ada apa? Ada majrur, maka sid. Majrur di sini. Majrur tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Maka kita berikan baris sidqi. Dalam waktu bersamaan dia juga mudhaf, hi mudhaf. Ini kurang mem, ya, mudhafun ilaihi. Nah, kalau kita terjemahkan sampai sini, ya, tadi sebagai dustur untuk risalah Nabi Muhammad, sebagai penguat untuk dakwahnya, dan juga sebagai saksi atas kejujurannya atau atas kebenarannya Rasulullah SAW. Titik sampai sini. Berikutnya, kita cepat ada wa. Kita berikan baris wa. Wa apa ini namanya? Ini bukan wa atof. Ini namanya wawun ibtidaiyun. Waw di permulaan. Waw untuk permulaan. Apa faidahnya? La alaqata bima qablaha. Dia tidak punya hubungan lagi secara i'rab dengan kalimat-kalimat yang datang sebelumnya ini. Ya, tidak ada. Tidak ada hubungan secara i'rab. Kemudian qad. Qad sebagai apa? Kita berikan baris dulu. Qad. Karena dia mabni dari sononya qad. Kenapa tidak kid? Tidak koda kuda. Dia qad. Dari sananya yaitu harfu taukid, huruf taukid. Ya, untuk memberikan penegasan sesungguhnya. Kemudian berikutnya kita berikan baris langsung nazala karena fi'il madi mabni. Nazala mabni alal fathi. Nazala bukan nazalu. Nazala fi'lun madin mabni. Dan sungguh telah turun. Kita belum temukan nih fa'ilnya. Siapa yang turun? Bihi dengannya, dengan wahyu tersebut. Turun dengan wahyu. Siapa yang turun dengan wahyu? Ya.
Fa'ilnya adalah ini. Nah, ini bi jar. Ini dulu ya. Jar wasmun dhamir fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Dan telah turun dengan wahyu tersebut siapa? Nah, ini. Nah, ini belum. Ini fi maudhi'il hal. Nanti saya jelaskan. Kemudian Jibril ini fa'il. Fa'il hukumnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, maka kita berikan harokat Jibrilu. Dan telah turun Jibril dengan wahyu tersebut atau dalam keadaan membawa wahyu tersebut. Jadi fi maudhi'il hal, dia juga bisa sebagai hal di situ ya, bih itu multabisan bih. Jibril turun dengan membawa wahyu tersebut. Alaihi jar majrur ya, jar majrur ya, jar wasmun dhamir fi mahalli jarrin, isim dhamir fi mahalli jarrin, wal jumlah maksudnya jumlah gabungan ala dengan hi itu sebagai khobar muqaddam ya, atas dia itu sebagai khobar muqaddam. Kalau ada khobar muqaddam pasti ada mubtada. Mubtada apa? Mubtada muakhar. Mana mubtada muakhar? Nah, kalimat setelahnya. Nah, ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu hukumnya marfu ya, mubtada marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Kalau isi mufrad, tanda rafa'nya dengan dhammah, maka kita berikan baris assalamu. Nah, alaihi salam itu juga sama dengan ta'ala, dengan sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dia sebagai jumlah i'tiradiyah, jumlah yang disisipkan, fungsinya doa atau pujian atau memberikan keterangan. Ada rahimahullah, apa? Ada hafizahullah, dan seterusnya. Nah, dan Jibril turun dengan membawa wahyu tersebut. Alaihissalam atas Jibril. Semoga atas Jibril keselamatan. Nah, ini juga bukan berarti Jibril membutuhkan doa kita. Tapi kita membutuhkan mengucapkan ini. Kemudian ada fa di sini. Fa apa ini namanya? Nah, ini namanya, insya Allah ini namanya fa sababiyah. Ya, fa sababiyah itu fa sebab. Artinya nanti akibat. Sebab di awal mengakibatkan apa, gitu. Fakana maka kana ini ada kana ya. Fakana ada kana ini fi'lun madin, dia fi'il madi mabniun al fathi. Kana ini pasti punya isim. Apa isimnya? Wasmuha, dan isimnya domirun mustatirun, adalah domir yang tersembunyi. Ya'udu ila domir hu atau hi ya. Domir hi ya. Mana domir hi ini? Bihi. Apa hi tadi di sini? Nya-nya di sini apa ini nya? Dengan nya-nya di sini apa? Wahyu. Maka fakana hi di sini adalah wahyu. Fakanal wahyu. Nah, begitu. Maka wahyu ya. Tadi gara-gara, bukan gara-gara ya. Karena Jibril tadi itu turun dengan membawa wahyu, maka ya mengakibatkan apa? Wahyu tersebut. Kita cari nanti khobarnya. Nah, sebelum kita cari khobar, kita ini dulu ya, satu-satu. Berikutnya. Nah, linnas itu jar majrur. Jar majrur. Majrur, tanda jarnya dengan kasrah, maka kita berikan baris linnasi. Ya. Maka wahyu tersebut untuk manusia, ini belum ada khobarnya, belum ada beritanya, belum ada hukumnya. Nah, ini khobarnya. Khobar kana hukumnya mansub, tanda nasubnya dengan apa? Dengan fathah. Maka kita berikan baris hudan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita sudah bisa paham. Maka kana, maka telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Wahyu. Kembali ke sini ya. Maka ya, akibatnya apa? Wahyu tersebut telah menjadi hudan, menjadi petunjuk ya untuk manusia. Linnas jar majrur muta'alliq bihudan. Berikutnya wa. Ini harfu atfin. Kalau ada harfu atfin pastilah ada apa? Ada ma'tuf. Mana ma'tufnya? Kalimat setelahnya. Ini rosyadan. Ma'tuf ala mansub. Mana mansub? Hudan. Ini mansub. Tanda nasubnya dengan fathah sehingga kita berikan baris rosyadan. Sampai di sini kalau kita terjemahkan waqad, dan sungguh telah turun Jibril ya, dengan wahyu tersebut ya, semoga salat dan salam untuk Jibril. Fakana, maka wahyu tersebut menjadi ya, linnasi hudan ya, menjadi petunjuk, warosyadan, dan juga bimbingan atau pembimbing, pengarah ya, guidance
linnas untuk manusia. Nah, ini fa sababiyah ya. Karena Jibril menurunkan wahyu, maka wahyu tersebut akibatnya apa? Jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, salah tulis. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.